Puasa di bulan Ramadan diwajibkan atas kamu guna mendidik jiwa, mengendalikan syahwat dan menyadarkan bahwa manusia memiliki kelebihan dibandingkan hewan, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu dari umat Nabi terdahulu agar kamu bertakwa dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa hari ini kita telah memasuki hari ke-29 bagi yang berpuasa pada tanggal 11 Maret 2024 dan yang ke-28 bagi awal berpuasanya pada tanggal 12 Maret 2024. Dan kita sampai saat ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat beribadah kepada Allah dalam rangka merengkuh nilai-nilai Ramadan untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa podcast Fuad yang dimuliakan oleh Allah, puasa Ramadan rujukannya adalah surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu yang berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa ini diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman ya tentunya tidak akan diwajibkan. Nah, standar iman itu adalah orang-orang yang percaya atas Allah dan Rasulnya dan meyakini sepenuhnya dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, puasa di bulan Ramadan diwajibkan atas kamu guna mendidik jiwa, mengendalikan syahwat dan menyadarkan bahwa manusia memiliki kelebihan dibandingkan hewan, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu dari umat Nabi terdahulu agar kamu bertakwa dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Para ulama banyak memberikan uraian tentang hikmah berpuasa, misalnya untuk mempertinggi budi pekerti, menimbulkan kesadaran dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin, orang-orang lemah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melatih jiwa dan jasmani, menambah kesehatan dan lain sebagainya. Uraian seperti di atas tentu ada benarnya, walaupun tidak mudah dirasakan oleh setiap orang. Karena lapar, haus dan lainnya akibat berpuasa tidak selalu nyaman bagi pelakunya. Mengingatkan kepada penderitaan orang lain malah bisa mendorong untuk mencari dan mempersiapkan bermacam-macam makanan pada siang hari untuk melepaskan lapar dan dahaganya. Dikala berbuka pada malam harinya, begitu juga tidak akan mudah dirasakan oleh setiap orang berpuasa bahwa puasa itu membantu kesehatan. Walaupun para dokter telah memberikan penjelasan secara ilmiah bahwa berpuasa benar-benar dapat menyembuhkan sebagian penyakit, tetapi ada pula penyakit yang tidak membolehkan puasa. Kalau diperhatikan perintah berpuasa bulan Ramadan ini, maka pada permulaan ayat 183 secara langsung Allah menunjukkan perintah wajib kepada orang yang beriman. Orang yang beriman akan patuh melaksanakan perintah puasa dengan sepenuh hati, karena ia merasa kebutuhan jasmaniah dan rohaniah adalah dua unsur yang pokok dalam kehidupan manusia yang harus dikembangkan dengan bermacam-macam latihan agar dapat dimanfaatkan untuk ketentraman hidup yang bahagia di dunia dan akhirat. Pada ayat 183 ini, Allah mewajibkan puasa kepada manusia yang beriman sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum mereka agar menjadi yang bertakwa. Jadi, puasa sesungguhnya penting bagi kehidupan orang yang beriman. Kalau kita selidiki macam-macam agama dan kepercayaan pada masa sekarang ini, dijumpai bahwa puasa salah satu ajaran yang umum untuk menahan hawa nafsu dan sebagainya. Perintah berpuasa diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, ketika Nabi Muhammad SAW mulai membangun pemerintah yang berwibawa dan mengatur masyarakat baru, maka dapat dirasakan bahwa puasa itu sangat penting artinya dalam membentuk manusia yang menerima dan melaksanakan tugas-tugas besar dan suci.
Pemirsa yang dirahmati Allah, ending puasa adalah la'allakum tattaqun, menjadi takwa kepada Allah. Arti takwa adalah merupakan harapan dan artian dengan puasa menjadikan takwa bukan hanya ketika berpuasa, tetapi secara terus-menerus untuk bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya. Takwa juga merupakan predikat yang harus diupayakan setiap hamba. Menjadi menarik untuk dicermati, takwa memang bukan predikat yang bisa didapatkan dengan berpangku tangan sekedar berharap dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia harus dikejar oleh seorang hamba dengan niat tulus, ibadah yang sungguh-sungguh, dan mengaplikasikan nilai-nilai dalam hidup sehari-hari. Dengan mengutip pendapat beberapa ulama, indikator dalam takwa ada 4. Pertama, orang yang takwa itu memiliki kecerdasan rohaniah, yaitu ditandai dengan rajinnya mengerjakan ibadah secara konsisten. Mereka sedikit sekali tidur dalam waktu malam. Quran surat 51 ayat 17. Orang bertakwa rajin sholat malam atau sholat tahajud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menginformasikan kepada sahabat bahwa bangun malam adalah perilaku kebiasaan rutin orang-orang yang soleh terdahulu, sebagai takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membentengi diri dan dari perbuatan dosa, menghapus kesalahan, dapat menghilangkan penyakit dalam tubuh. Perbanyaklah zikir dalam kalimat tasbih, hamdalah, takbir, dan tahlil dengan sepenuh hati untuk lebih menguatkan keimanan dalam hati kita. Salat malam mendidik seluruh anggota tubuh kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara serentak. Dan yang pasti, kecerdasan rohaniah itu ada rasa pengawasan dari sang Khaliknya, dan ada rasa takut kepada Allah jika melakukan maksiat kepada Allah. Sifat merasa diawasi ini adalah sifat al-khauf minal jalil, rasa takut kepada Allah yang maha agung. Kedua, kecerdasan emosional. Orang yang bertakwa akan nampak pada kecerdasan emosionalnya. Nampak pula pada orang ini selalu introspeksi diri dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Ia selalu muhasabah dengan memohon ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, di penghujung malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran surat 51 ayat 18. Waktu sahur ia memiliki keutamaan dan kemuliaan karena ia termasuk sepertiga malam terakhir. Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala setiap malam turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir masih tersisa. Kemudian dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa yang memohon ampun kepadaku akan kuampuni. Orang yang memiliki kecerdasan emosional, hatinya mudah empati melihat penderitaan orang lain dan mudah menerima kebenaran orang lain, maka ia berjiwa besar dan jauh dari sikap jiwa kerdil. Ketiga adalah kecerdasan sosial atau al-mal bil tanzil, beramal sesuai dengan tuntunan syariah. Disebut bertakwa jika seseorang itu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Puasa inilah latihan utama dalam menerapkannya. Ustadz Dr. Samsudin Arif menyebutkan hal ini sesuai dengan fungsi pertama dari puasa konfirmatif. Jangan mengaku orang Islam dan beriman kalau tidak puasa pada bulan suci Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan. Berpuasa merupakan bukti pengukuhan keislaman dan keimanan Anda. Kecerdasan sosial juga ditandai dengan selalu berbuat baik kepada orang lain, karena ia yakin kebaikan itu kembali pada dirinya sendiri tanpa salah alamat. Sesungguhnya sebelum itu mereka ketika di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Quran surah 51 ayat 16. Kebaikan seseorang tidak hanya diukur dengan pelaksanaan ibadah ritual, juga berdasarkan ibadah kepada sesama manusia. Hal ini mengisyaratkan harus adanya keseimbangan dalam pelaksanaan ibadah sehingga tidak timpang. Orang yang baik adalah orang yang soleh ritual dan soleh sosial. Berikutnya adalah kecerdasan finansial
atau ar-ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit. Jiwa manusia menghendaki yang banyak, itu sudah jelas, obsesi tinggi. Namun seringkali tidak dibarengi dengan ridha dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita diajarkan untuk menerima walaupun sedikit. Orang bertakwa senang bersedekah dan memberikan sebagian rezekinya kepada yang membutuhkan. Dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi pemberian-pemberian kepada orang lain itu dengan sebuah ganjaran dan pahala yang besar. Wujudkanlah kecerdasan finansial ini untuk giat bersedekah, membayar zakat mal, zakat fitrah untuk kemaslahatan umat yang ditakdirkan sebagai mustahik ladang amal kita dan berkah sampai maut menjemput. Semoga kita dan keluarga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejak para penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Harapan saya, semoga setelah Ramadan berakhir kita akan mendapatkan takwa kepada Allah sehingga bisa merengkuh fitri, dalam arti adalah perubahan dalam perilaku kita, dalam bermasyarakat, dalam beribadah kepada Allah, yang pasti tetap menjadi pelaku kebaikan. Karena implikasi takwa adalah berbuat baik kepada sesama. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.